Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa bisahbi sadri wa bismillah wa lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, uh, kita dapat kembali hadir pada acara obrolan ringan, bicara santai, tapi berbobot insyaallah. Dengan yang kesekian kalinya, insya Allah untuk yang Ramadan ini adalah yang terakhir, insya Allah. Tapi bukan berarti BSD akan berakhir. Nanti kita buat lagi kapan-kapan. Alhamdulillah nggak disangka kita sudah bisa buat sampai 5 kali. Alhamdulillah itu suatu kebaikan. Ikhwah, pada hari ini Alhamdulillah kita ada pembicara spesial, Kang Asep, seorang dai, seorang sahabat, Masya Allah. Alhamdulillah dengan forum ini kita bisa bersilaturahim dengan topik beliau tentang neuroscience, Quranic neuroscience. Sedikit anak kupas tentang mukadimahnya neuroscience itu. Ini sebetulnya topik yang lagi hot ya. Ini sebetulnya kajian psikologi kalau nggak salah neuroscience ini. Neuro itu adalah otak ya, kajian otak. Bagaimana ilmu otak atau ilmu minda, kalau bahasa Malaysianya minda ini menjadi cukup hot. Bahkan di Malaysia dia berkolaborasi bukan sekadar dengan orang-orang psikologi, dia berkolaborasi juga dengan orang-orang IT ataupun juga dengan fisik. Mereka bahkan ada yang mengambil program pengajian peringkat doktoral sehingga di Eropa sana dengan lebih detail sampai ada scannernya. Ada juga kawan seorang sahabat baru-baru ini menyelesaikan studinya di bidang ekonomi dan neuroekonomi begitulah. Nah, itu menarik juga itu. Maksudnya di sini sebetulnya mereka mengkaji neuro itu otak ya. Sebagaimana kawan-kawan ketahui bagaimana bahwa otak kita ini adalah suatu perangkat yang unik dan sangat kompleks. Beratnya tidak sampai 2 kilo, 1,5 kilo, tapi memiliki miliaran saraf-saraf, yang mana saraf-saraf tersebut kalau diurutkan itu bekerja dengan sangat rumit dan kalau kita hidup 100 tahun pun mungkin masih belum sempat untuk mengurutkan itu semua. Dan dalam kajian ringkasnya orang bahkan kononnya Albert Einstein, orang yang dianggap paling jenius ya di dunia fisik, itu otaknya dikaji bagaimana bisa menghasilkan kajian yang demikian dahsyat, dan dikatakan hanya menggunakan tidak sampai 10% dari kemampuan otaknya. Kalau kaitannya dengan Al-Quran, tentulah kita banyak melihat bagaimana Al-Quran meletakkan porsi yang sangat besar. Bahkan syarat-syarat syahadah sendiri itu memerlukan adanya akal, otak. Yang mana kalau kita tidak memiliki otak ataupun tidak berfungsi secara sepenuhnya, maka kita dibebaskan dari taklif. Taklif itu kan bebas jika kita itu tidak berakal, kemudian dalam keadaan tidak sadar, dan dalam keadaan tidur. Itu salah satunya yang paling penting adalah ketika otak tidak berfungsi maka tidak ada taklif. Nah, banyak sekali ayat Al-Quran nanti akan dijelaskan lebih detail oleh narsum kita, bagaimana afala yaqilun, afala yatadabbarun. Bahkan Iqra, ayat pertama yang turun itu sendiri adalah bagaimana kita memaksimalkan fungsi otak. Iqra, baca, tapi dalam penerjemahannya bisa juga dikatakan read, pahami, dan itu memerlukan pemahaman, dan pemahaman tidak bisa tanpa menggunakan perangkat otak kita. Baiklah, Ikhwan, itu sedikit mukadimah yang nanti akan dijelaskan secara detail oleh narasumber kita yang Masya Allah, yang tidak perlu diet selama ini, selalu dalam posisi tubuhnya yang fit. Yang anak kangen sekali sama beliau nih, udah lama kepingin ketemu secara fisikal, udah 20 tahun nggak ketemu fisikal ini, insya. Semoga Allah pertemukan nanti dalam waktu terdekat, insya Allah. Al-Fadil Ustadz Asep Mustafa. Waktu dan tempat, Ana persilahkan. Tafadhal Ustadz. Masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asma alladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukurillah. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Alhamdulillah, alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya, terutama ini pada host Syekh Al-Fadil Ustaz Halim. Uh, itu di memori saya akan selalu tidak akan pernah uh, karena sudah disimpan di amigdala saya, bukan di Masya Allah. lapisan memori. Ya, jadi saya kalau lapisan amigdala itu sesuatu yang sudah dirasakan atau yang namanya otak merasakan. Jadi saya udah merasakan yang namanya tendangan taekwondonya di pipi sebelah kiri apa kanan saya dulu. Tapi dalam tamsil Mas Rohi. Tapi dalam tamsil Mas Rohi. Oke. Ustaz Alim dan teman-teman sekalian, kita obrolannya sedikit ya. Tadi kan agak berat sih saya kalau saya ngomong tentang Quranic Neuroscience. Quranic Neuroscience. Ada versi yang tadi disampaikan oleh Ustaz Halim betul bahwa neuroscience itu ilmu tentang saraf atau tentang otak ya. Bagaimana Quranic Neuroscience artinya ilmu otak, ilmu saraf itu di apa dikontrol oleh Quran. Bahasanya gitulah, dikontrol oleh Quran. Jadi bukan sains menguasai, tapi justru Al-Quran yang mengontrol sains. Itu. Yang kedua, versi kita bisa jadi Quranic Neuroscience itu Quranic ya Al-Quran, neuron itu nur. Ya. Di surat An-Nur itu ada nurun ala nur. Jadi neuron. Ya. Selanjutnya, sains adalah ilmu. Jadi istilahnya adalah cahaya ilmu Al-Quran. Cahaya ilmu Al-Quran. Bisa saja yang menggunakan yang ke satu atau yang kedua. Menyederhanakannya seperti tadi, Quranic Neuroscience adalah cahaya ilmu Al-Quran. Karena bagaimanapun, Al-Quran itu bukan hanya sebatas dibaca. Kemarin Sadroni dan teman-teman sudah berbicara masalah itu. Bahasanya Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Apabila dibaca, dipelajari, dipahami, dan diamalkan, maka Al-Quran ini akan menjadi nur di dalam diri kita. Di 42 ayat 52 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuron. Nuron. Walakin ja'alnahu nuron nahdi bi man nasya min ibadina. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab dan tidak mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya. Ini di 4252 ini bahwa Al-Quran yang sudah teraplikasi dalam kehidupan nyata atas sundana mengismarnya darah daging, maka dia akan menjadi nur, menjadi nuron. Ketika Al-Quran sudah jadi cahaya di kehidupan dunia, maka itu menjadi jaminan akan menerangi di alam kubur. Bukan hanya dibaca. Menurut ya, Quranic Neuroscience ini, foundernya saya berguru kepada Profesor Samino, ahli neurologi di RSCM, ya satu-satunya yang itu senior, rujukannya senior, dan beliau itu menjadi founder bagaimana ketika menjadi sebuah komunitas lah, ini komunitas Quranic Neuroscience, dan beliau masih melarang untuk ditulis ya, maksudnya ditulis tapi hanya gambaran ngobrol-ngobrol gitu aja. Nah, ketertarikan beliau kepada Al-Quran dengan Neuroscience itu ketika beliau membaca Al-Quran di 17 ayat 25, 17 ayat 23 ya, bahwa ada sebuah kitab suci yang mencantumkan kata gitu ya. Ini apa gitu ya? Menjadi pertanyaan besar bagi orang neurolog ya, orang ilmu ahli saraf, katanya agak sarap-sarap dikit itu Kang Bol. Gitu ya. Jadi banyak bertanya orang yang di neurologi. Karena benar kata Ustaz Halim itu hampir 63 ayat 63 ayat Al-Qur'an itu berbicara masalah akal, ya, masalah ya tadabbarun, yaqilun dan lain-lain sebagainya. Nah, ketertarikan beliau ketika di sebuah kitab suci yang namanya Al-Quran ada kalimat ufin.
sederhana, bahkan kayaknya kok kitab suci begini ukurannya gitu ya. Nah, di 17:23 wa qadha a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Nah, ini yang menjadi sorotan Profesor Tamino pada waktu itu. Hingga Upin ini, kata Upin ini dipelajari sama beliau karena beliau juga banyak menguasai bahasa, termasuk bahasa Prancis, bahasa Arab juga dia mulai gemar membaca itu. Nah, akhirnya dipilihlah penelitian sekitar 100 orang anak SMP dan pada kesimpulannya dari 100 orang ini melihat nilai akademis di sekolahnya baik, ternyata anak ini hubungan dengan orang tuanya baik. Dan kedua, kesimpulan akhirnya yang nilai akademisnya tanda kutip jelek, hampir rata-rata ini mayoritas mereka hubungan dengan orang yang tuanya kurang baik. Maka ketika kata Upin itu dikatakan sebagai penolakan atau pembangkangan, Upin sebagai penolakan pembangkangan, tidak birrul walidain, maka apa yang terjadi? Melihat beliau ketika diteliti, maka di sistem frontal loop-nya, di sistem otaknya, sinap-sinapnya tidak bisa menerima informasi, tidak bisa tertutup informasi sinap-sinap di otaknya, sehingga bagaimanapun pembelajaran dia tidak bisa merekam, dia tidak bisa mencerna. Ya, ini daripada eh, penelitian beliau. Nah, kalau kita melihat ini, manusia tuh sama Allah dikasih 3 perangkat, yaitu PPH, penglihatan, pendengaran, dan hati. Ya, meskipun hati ini di dalam Al-Quran berbeda menggunakan katanya. Di Indonesia menggunakan kata hati. Misalkan di surat 16 ayat 78, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allah berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun." Jadi Allah memberikan 3 potensi, yaitu as-sam'a wal absar wal afidah. Ternyata di dalam Al-Qur'an ini ketika penempatan susunan pun itu dipertanyakan oleh Profesor Samino, ini kenapa susunannya as-sam'a dulu, tidak al-absar dulu, dan lain-lain sebagainya. Ternyata di psikologi perkembangan bahwa ketika fanafaktu fihi min ruhi, ketika ditiupkan ruh, maka organ yang paling pertama kali mendengar adalah as-sam'a, pendengaran. Sehingga orang tua kita dulu atau ulama-ulama ada yang namanya tasyakur atau 4 bulanan gitu ya. Dan dibacakanlah Al-Quran di sana dengan harapan ketika si jabang bayi janin ini yang pertama kali didengar adalah Al-Quran. Dan ketika lahir pun di azanan, artinya ketika lahir di stimulan as-sam'anya supaya mendengarkan kalimat-kalimat tauhid. Nah, artinya ketika kita melihat budaya dan lain-lain perlu tinjauan dari berbagai sisi. Ya. Maka di sini seperti di An-Nahl ayat 78 Allah memberikan PPH. Jadi upin itu adalah sebuah pembangkangan terganggu di sistem frontal lobe dalam menerima informasi. Nah, jadi tergantung sistem memorinya. Nah, sedikit mukadimah, Sadali mohon maaf tentang neurologi ilmu otak. Ya. Jadi otak itu di dalam Al-Quran saya ada terbagi 2 ya. Ada otak yang normal, ada otak yang sehat. Ya. Kalau orang gila kira-kira normal nggak otaknya? Itu ya. Kadang-kadang saya nanya. Ternyata kalau dibedah oleh orang neurologi, orang gila itu otaknya mah normal. Ya, cuman tidak sehat. Cuman tidak sehat. Yang tidak sehatnya di sistem mana? Misalkan di sistem hipotalamusnya terganggu yang segede giginya. Oh, menurut bahasa Al-Quran apa gitu. Nah, itu ada otak normal dan otak sehat. Terus kalau saya baca di neurologi, pelajari bahwa itu otak itu kebagi 2, ada brain thinking dan brain feeling, otak berpikir dan otak merasakan. Otak berpikir dan otak merasakan. Maka brain thinking itu
saya tidak berbicara otak kiri, otak kanan. Ada di neurologi itu ada frontal lobe, ada temporal lobe, occipital lobe, parietal lobe atau cerebral cortex ini. Dan ada brain feeling, adalah otak merasakan. Ada tiga, yaitu thalamus, amigdala, dan hipokampus. Ini berada di sebuah limbic system. Nah, eh, misalkan kita belajar satu saja, otak berpikir, itu ada yang namanya prefrontal cortex, yaitu frontal lobe. Ini fungsinya adalah untuk sebuah perencanaan masa depan, yang kedua mengambil keputusan, dan yang ketiga di antara judgment, menilai. Nah, untuk melihat bahwa otak normal atau otak sehat versi Quran bagaimana gitu ya. Nah, tentang sebuah perencanaan bahwa manusia itu perencanaan masa depan, digiring manusia oleh sebuah petunjuk Allah bahwa kamu itu hidup bukan hanya di sini gitu. Dan Allah mengajarkan sesuatu yang visioner, jauh memandang ke depan. Ini kalau menurut versi Al-Quran itu ini otak yang sehat gitu. Sehingga Allah memberikan di surat 59 ayat 18. 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa tatun nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya Al-Hasyr 18 ini menggiring supaya cara cara berpikir umat Islam itu, muslimin itu bagaimana melihat visioner, melihat jauh ke depan, bukan hanya sebatas urusan duniawi yang bisa ditangkap dengan panca indera ini aja. Nah, ini untuk sebagai mengambil perencanaan versi Al-Qur'an. Yang kedua, bagaimana frontal lobe ini untuk mengambil keputusan. Di 68 ayat 35 ini menjelaskan kata Allah, apana ja'alul muslimina kal mujrimin. Bedanya mujrimin dan muslimin itu bagaimana gitu. Mohon maaf. Maka patut kami menjadikan orang Islam itu sama dengan orang yang kafir, mujrimin dan muslimin itu apa sih bedanya? Malakum kaifa tahkumun? Maka apa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan? Oh, bedanya mujrimin dan muslimin dalam mengambil sebuah keputusan. Maka di ayat selanjutnya, ya, amlakum kitabun fihi tadrusun, atau kamu punya sebuah kitab. Sehingga dari mengambil keputusan itu sumbernya dari mana? Amlakum kitabun fihi tadrusun. Di ayat 38-nya, innalakum fihi lama takhayyarun, bahwa di dalamnya kamu benar-benar memilih apa yang kamu sukai untukmu. Nah, dari ayat-ayat ini dijelaskan bahwa perbedaan mujrimin dan muslimin adalah bagaimana mengambil sebuah keputusan. Allah memberikan sebuah kitab suci, ambil keputusan dari petunjuk yang kita. Sebagaimana kita tahu di Al-Baqarah 185, fungsi Al-Quran diantaranya hudal linnas, wabayinatim minal huda wal furqan. Petunjuk, dan dijelaskan petunjuk ini wabayinatim minal huda di ayat-ayat lain. Maka sementara saya menggunakan metodologinya ayat bil ayat. Ya, ayat bil ayat, bagaimana ayat ini dijelaskan dengan ayat yang lain. Nah, untuk mengambil sebuah keputusan, yang membedakan adalah orang mujrimin dan muslimin, mengambil keputusan adalah mengambil daripada firman Allah. Ya, kalau kita Rasulullah SAW pun di 53 ayat 3, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak sotoy ketika ada yang bertanya, tapi menunggu wahyu. Nah, sekarang wahyunya sudah ada di kita semua, bagaimana kita mengambil keputusan yang bersumber daripada Al-Quran. Nah, itu. Dan ada fungsi judgment di frontal lobe. Nah, bedakan antara otak normal dan otak sehat ini. Bagaimana kata Allah bedanya antara muslimin dan mujrimin, itu di antaranya ya. Nah, maka di antara solusinya bagaimana mensibgoh cara berpikir, mengambil keputusan dan lain-lain itu dari sibgot Allah. Ya, di Al-Baqarah 138, 2138, Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Itu.
Selanjutnya di kasus kedua ada misalkan yang namanya tadi frontal lobe, occipital lobe. Occipital lobe itu menerima, memproses, dan mampu membedakan. Ya, mampu membedakan. Nah, misalkan begini, kalau saya canda gitu ya, ini ada seorang perempuan, ya, terus dia tidak menutup aurat, dan dia tahu bahwa aurat itu tidak boleh dibukakan. Tapi kenapa berlaku seperti itu? Otaknya normal apa tidak ya? Otaknya sehat atau enggak? Apa yang terganggu kalau tidak sehat? Maka kalau lihat orang gila atau orang yang ODGJ keluar, dia tidak memperhatikan yang namanya orang, makan di mana saja dan lain-lain sebagainya. Berarti di situ di talamusnya ada yang terganggu yaitu fungsi pembeda. Dia tidak bisa membedakan mana orat ataupun mana tidak. Dia tidak bisa membedakan mana perintah, mana tidak. Seperti yang Ustaz Halim tadi bilang, ini sudah tidak ketaklif. Karena ada kerusakan di sistem otaknya, nah segede kacang, kayak gini. Ini tidak krodit di situnya. Sehingga tidak fungsi pembedanya nggak ada. Kalau dalam bahasa Al-Quran, purkonnya nggak nyala gitu. Ada kerusakan di purkon di situ. Sehingga tidak bisa membedakan mana orat, mana apa untuk tidur kasur dan lain. Lihat ODGJ. Dia tidak bisa fungsi-fungsi di situnya. Kalau dibedah otaknya mah normal. Tapi ada di sistem situ yang fungsi purkonnya tidak berfungsi atau tidak nyala. Nah, itu. Jadi kalau misalkan ada seorang perempuan keluar dan lain-lain tidak menggunakan dan dia tahu, ya mungkin fungsi purkonnya nggak lagi bermasalah. Nah, fungsi purkonnya seperti ODGJ. Nah, bagaimana Al-Quran menjadi petunjuk bagaimana solusi, kan gitu terus saja. Solusinya kembali dari kepada Al-Quran. Bagaimana cara menghidupkan Furqan gitu ya. Bagaimana cara menghidupkan Furqan kita kan gitu. Karena Al-Quran di Ali Imran ayat 4 berkata min qablu hudal linnas wa anjalal furqan. Al-Quran ini bertunjuk bagi manusia dan dia menurunkan Al-Furqan sebagai pembeda. Sungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan. Jadi bagi yang kafir, kafir, perintah-perintahnya tidak diikuti, ya, maka di antara siksanya adalah Furqannya terganggu. Ya, Furqannya terganggu. Maka bagaimana solusinya? Bagaimana supaya Furqannya terus nyala gitu ya? Di 8 ayat 6, di surat 8 ayat 29, Allah berfirman di Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lahum furqana. Hai orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan kepadamu furqan. Nah, jadi furqan ini dihasilkan katakanlah dari takwa berbuat baik supaya nyala furqannya ini. Ya, yaj'alakum furqana. Terus wa yukaffir ankum sayyiatikum wa yaghfir lakum. Wallahu dzul fadlilah. Nah, sekarang takwanya dalam versi yang bagaimana? Allah memberikan kisi-kisi indikatornya di 3133, 134, 135, 135. Yaitu di Ali Imran 133 wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddatil muttaqin. Indikatornya orang yang bertakwa adalah di 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi treatment yang harus dilakukan ya minimal 5 gitu. Kalau saya menyebutnya M for you. Ya, M yang pertama memberi dalam keadaan lapang dan sempit dengan harta yang dicintai, nyambungnya ke 392, menahan amarah, memaafkan kesalahan orang lain, memohon ampun, dan U-nya adalah usaha yang terbaik. Setelah berbuat baik, lakukan lagi kebaikan yang lebih baik, yang lebih baik. Allah akan memberikan furqan dengan cara yang 5 ini. Ya kalau pelit, beda. Tidak dia memberi. Saya teringat bahasan bahwa hidup ini bukan take and give, tapi how to give and give. Ini. Maka, jadi occipital loop-nya terganggu. Ya, occipital loop-nya terganggu. Nah, maka treatment-treatment Allah telah memberikan tadi bagaimana solusi dan lain-lain sebagainya. Jadi bagaimana menciptakan otak kita tersiboh
dengan eh, wahyu-wahyu Allah, sebagaimana Rasulullah yang membedakan adalah dengan yang lain, bahwa aku yuha ilayya, diwahyukan dan aku mengikuti wahyu. Tuh, jadi mukadimah tentang ilmu otaknya begitu diantaranya. Ya. Maka kalaupun terjadi kerusakan-kerusakan, maka ntar kita berbicara lagi masalah penciptaan. Karena ayat yang pertama itu tentang penciptaan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, kalau berbicara penciptaan, ya dari penciptaan awal, dari berbicara tin, berbicara sperma, berbicara ovum, ya, berbicara rahim, mudghah, alaqah, idham, dan lain-lain sebagainya. Maka kalau terjadi sakit, biasanya sakitnya di kolbun. Maka Allah mengatakan fi qulubihim maradun. Ya, fi qulubihim, kolbunnya yang sakit. Ya, 2 ayat 10, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Kalau sudah akut, ya di Al-Baqarah ayat 7-nya, khatamallahu ala qulubihim. Udah ketutup, kekunci. Ya, tidak bisa menerima. Tapi anehnya, yang aneh, yang saya menjadi pertanyaan ini, yang sakitnya kolbun, yang obatnya ada di sudrun gitu ya. Ya. Al-Quran di 10 ayat 57 itu mengatakan ya ayuhan nas qad ja'akum mau'idatum mir rabbikum wasyifaa'ul lima fis sudur. Jadi sifanya ada di sudur. Nah, tentu harus diulang lagi kepada proses penciptaan, bahwa di manusia itu kalau saya lihat di dalam Al-Quran, mohon dikoreksi ntar, yang nafs itu kebagi menjadi empat. Yang satu yang namanya kolbun, kedua sodrun, ketiga fuad, dan kelima lubun. Yang masing-masing mempunyai fungsi. Mempunyai fungsi. Di mana misalkan fungsi fungsi kolbun itu di 7179 itu berfungsinya eh, yafqahun. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubul la yafqahun. Yafqah, ya, di dalam terjemahan depan tentu saya menggunakan hati. Mereka mempunyai hati, mempunyai kolbun, tapi tidak dipergunakan untuk yafqah. Di Al-Hajj di 22 ayat 46 ada lagi bahwasanya kolbun ini yakil. Apalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha. Sebagai yaqilun, ya, untuk memahami. Dan di 47 ayat 24 itu kolbunnya berfungsi sebagai yatadabbarun. Jadi tadabbur itu ke Quran gitu. Ayat-ayat kauniyah dulu, ya, yatadabbarun. Maka di masa fungsi kolbun tadi ada yafqahun, yaqilun, yatadabbarun. Berarti hati ini tadi, kalau hati untuk berpikir, hati untuk hati itu biasanya berpikir atau merasakan gitu ya. Iya. Maka tapi kalau saya lihat di Al-Quran 7178 di antaranya untuk yafqahun, kedua di Al-Hajj 46 yaqilun, di 47 ayat 24 itu ya tadabbarun. Nah, itu berarti oh ini kalau ke science larinya itu brain thinking, otak berpikir. Kalau sudah rasa itu di brain feeling, termasuk di amigdala. Nah, amigdala itu yang pernah dirasakan. Biasanya kalau yang sudah terjadi pada kita itu cabut datanya agak lama karena sudah di dalam sampai kita merasakan. Tapi kalau hanya melihat, mendengar, itu rasa sakit, sedih dan lain-lain dari eksternal bisa hanya di memori, cepat ngangkatnya. Saya kan sulit ngangkatnya ketika di amigdala karena udah ngerasain tendangan Ustadz Halim ke sini. Jadi udah di amigdala di saya rasa. Itu contoh kecil Ustadz Halim. Oh, no. Nah itu di kasus ke satu ya. Maka orang yang misalkan begini, bagaimana orang yang kriterianya perilakunya merasa paling benar, tidak mau mengalah, ya itu halunisasinya kuat. Ini ada gangguan di sistem temporalu, gitu ya. Di sistem temporalu. Orang yang skizofrenia, bipolar itu
terganggu di sistem frontal loop-nya, atau orang yang di tadi tidak bisa kurkonnya tidak nyala, ada gangguan di occipital loop, gangguan-gangguan itu. Ya, itu diantaranya. Masih ada waktu Sadali untuk kasus yang kedua? Boleh, boleh. Lanjut, lanjut. Oke. Lanjut, Sep. Bebas. Oke, yang kedua kasusnya tadi di masalah itu. Bagaimana contoh kasusnya di 5 ayat 6? Ini ketertarikan saintifik terhadap Quran. Jadi mereka selalu bertanya gitu. Udah mah kalau kita mah dibaca udah aja. Maka tidak terlalu mengefek. Jadi terlalu tekstual. Ini sebuah pertanyaan begini. Saya dulu kelas 5 apa kelas 6 ya. Ada di F2WS atau di ITKON sebuah kajian bahwa ada ibadah itu makulatil makna wa ghairu makulatil makna. Termasuk wudhu itu ghairu makulatil makna. Kenapa yang kentut dubur tapi yang dibasuh muka. Akhirnya saya mulai diskusi dan hasil diskusi itu, kenapa sih kalau setelah wudhu dan yang harus dibasuh muka atau tangan dan lain-lain. Tapi kalau dibuka sama sains, itu makulatil makna. Makulatil makna untuk saat ini. Untuk sains di abad-abad sekarang, mungkin ke depan lagi akan lebih terbuka lagi. Nah, setiap agama mempunyai peribadatan. Cuman tidak ada satu agama pun untuk memulai peribadatan diawali dengan wudhu. Ini hebatnya Islam ya gitu ya. Tidak satu agama pun yang memulai peribadatan sholatnya atau ibadahnya itu dimulai dengan wudhu. Hanya ada di Islam. Ya. Itu di 5 ayat 6. Ya, di surat Al-Maidah Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum, dan seterusnya. Nah, di situ di ayat yang terakhir, dan dengan wudhu ini liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu alaikum la'allakum tashkurun. Nah, juga kadang ini mau saya ini dulu. Suka nggak kalau misalkan sudah wudhu ada kecenderungan pengen kentut? Yuk. Tuh. Nah, gitu ya. Nah, setelah diteliti sama Profesor Samino, ternyata ketika seseorang melakukan wudhu, ya, dengan wudhu yang benar, membasuh muka, ini akan menghasilkan yang namanya hormon serotonin. Ketika membasuh tangan, karena di situ ada tangan sampai siku, maka menghasilkan yang namanya dopamin dan endorfin, hormon ini. Dan ketika mengusap kepala, itu akan menghasilkan namanya hormon melatonin. Dan ketika menggasuh kaki akan menghasilkan yang namanya hormon dopamin. Ketika kelima hormon positif ini bekerja aktif, maka biasanya akan menghasilkan gas. Secara sains, gas ini ditahan bagus. Ya. Tapi ketika Profesor Samino membaca sebuah hadis, kalau sebelum melakukan sholat, pengen kentut, maka kentut keluarkanlah. Tapi kalau dalam sholat bisa ditahan. Maka dia menyerah. Ya. Kalau sudah ada Quran dan hadis, sains dia tutup. Kelas. Itu hebatnya beliau. Ya udah, kalau udah Rasulullah bilang begitu, kita kata sains begini, ya udah, sains jangan dipakai, udah keluarin aja. Saya salut sama beliau itu gitu. Ketika ada konteks hadis, ayat yang berkenaan dengan itu. Padahal secara sains ketika menahan itu bagus. Menahan itu bagus karena kelima hormon positif ini ketika bekerja dengan aktif, maka dia akan memakan GABA atau hormon-hormon negatif di dalam tubuh kita. Ya. Kalau kita coba baca misalkan ya, ketika Allah membasuh muka, di sini bahasanya pagsilu, bukan pamsahu gitu ya. Ya. Masaha dengan gosala beda. Karena ada sentuhan, ada pijatan.
Ya, kenapa dengan wudhu? Menurut ilmu akupuntur, 80% titik akupuntur ada di anggota wudhu. Itu 80%. Berarti kalau 100% itu yang namanya mandi wajib. Mandi wajib. Tapi dengan wudhu itu udah 80% di titik akupuntur. Tapi caranya ya kita mengambil cara-cara kata Rasulullah. Ada pamsahu, ya, ada ini, ya, ada apa gue salah. Kalau ini pamsahu dan secara sains, mohon maaf, secara sains kita ngambilnya yang bahwa ketika mengusap kepala ini ke semuanya. Karena di sistem, kalau berbicara sistem otak, otak itu dari sini sampai ke belakang, sampai ke unuk. Di sini di unuk, di cerebrum, di sini sampai unuk situ. Oh, kalau Imam Syafi'i kan misalkan sampai ke sini. Itu kesempurnaannya. Sistem ininya masa ada sentuhan-sentuhan sehingga merangsang otak bagus. Nah, misalkan begini, apa sih kemanfaatan ketika membasuh muka? Maka akan menghasilkan hormon serotonin. Hormon serotonin itu untuk fungsinya mengendalikan emosi, ya, ya kan masalah suasana hati, gitu. Kekurangan serotonin biasanya terjadilah gangguan mood, cemas, depresi, gitu ya. Serotonin juga meningkatkan yang namanya libido. Tapi libido ini saat kadarnya rendah akan meningkat libidonya. Tapi kalau saat kadar serotoninnya kelebihan, maka justru akan menurunkan hasrat seks. Jadi kalau berarti harus di tengah, ya, di tengah-tengah. Seperti hanya darah juga kan harus dalam keadaan stabil. Maka sebenarnya Allah menciptakan segala sesuatu di itu dengan keseimbangannya. Ya. Misalkan di 50 ayat 50, kalau enggak ya akan kacau balau kalau tidak seimbang. Surat Qaf ayat 5. Ya. Maka fahum fi amrin marid, dalam keadaan kacau. Ya darahnya tinggi atau darahnya rendah. Kalau misalkan di sini serotoninnya tinggi atau serotoninnya rendah, yang satu bakal memicu libidonya tinggi, tidak terkendali, yang satu akan kehilangan, gitu. Berarti ya yang di ideal saja khairul umuri ausatuha itu. Kalau di bedanya serotonin, ya. Nah, maka juga serotonin itu berfungsi mengeluarkan zat makanan yang berbahaya. Kenapa memerintahkan wudhu? Kemanfaatan buat umat muslim. Nah, kalau kekurangan serotonin biasanya susah tidur, kurang pede, gelisah, ya, suasana hati galau, gitu. Itu kalau membasuh muka. Biasanya kalau basuh muka agak segeran gitu. Yang kedua ketika membasuh tangan. Di sini ada dopamin dan endorfin. Dopamin itu zat yang mengatur bagaimana merasakan dan mengalami kesenangan. Dopamin. Ya, kalau yang terganggu kan biasanya Parkinson itu di sistem ini, tangan. Ya. Aktivitas yang diinginkan berulang-ulang. Tuh. Misalkan dopamin itu misalkan dalam hubungan biologis pengen diulang-ulang, itu dopaminnya bagus. Ya. Yang ketiga endorfin. Endorfin itu seperti morfin. Jadi bisa mengurangi rasa sakit, memicu perasaan senang, tenang, dan bahagia. Cuman komposisinya satu endorfin berbanding dengan 200 morfin. Jadi satu endorfin berbanding 200 morfin. Kalau yang dari eksternal, dari luar diri kita, kelebihan itu bisa overdosis. Ya. Tapi kalau endorfin semakin diproduksi semakin banyak, itu semakin baik karena dia akan memakan GABA, menonaktifkan penyakit-penyakit gitu. Endorfin ini. Ya, di antaranya fungsinya adalah mengurangi stres, meningkatkan daya ingat, mood, imunitas, gitu ya. Maka imunitas akan terganggu ketika seseorang marah. Kenapa tadi di M4U bisa menahan amarah, indikator orang yang takwa. Karena seseorang yang marah selama 5 menit itu akan
menurunkan imunitas tubuh selama 6 jam. Itu Wow. marah selama 5 menit. Bahayanya gitu, bahayanya. Ini 6 jam udah marah deui. Wah, bukan mas hari semalam habis marah-marah terus. Isma sip, Isma sip. Oke, terus bagaimana latakdob Rasulullah latakdob. Nah, terus yang namanya hormon melatonin ketika mengusap kepala itu mengatur siklus bangun tidur. Ya, mengatur siklus. Biasanya melatonin ini produksinya di kisaran jam 2 sampai jam 4. Dan hormon melatonin ini sangat rentan dengan yang namanya cahaya. Ya, disunahkan kalau nggak salah ya kita ketika tidur mematikan ini karena syarat melatonin ini rentan dengan cahaya. Ada cahaya dia nggak produksi di tubuh. Jadi harus dengan gelap ya. Kalau Umar ini meniup mematikan lampunya dan lain-lain sebagainya. Itu ya. Nah, dari tadi bagaimana ketika ayat 5 ayat 6 ada di situ Allah berfirman begini, dengan wudu ini Allah akan wa in kuntum Allahu akbar subhanallah wa in kuntum mardu aw ala safarin aw ja'a ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu yuridullahu dengan wudu ini liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirukum wa liyutimma ni'matahu. Karena wudu itu bukan hanya membersihkan. Ya. Kalau menghilangkan hasil itu dengan wudu membersihkan, ketika diganti dengan tayamum bukan malah jadi bersih, jadi kotor. Berarti ada fungsi lain di samping membersihkan adalah mensucikan. Nah, apa yang disucikan kan pertanyaannya? Apa yang disucikan? Tadi mungkin cara berpikir kita membuka, di sini ada mata dibersihkan, ya. Ini sebagai simbol perbuatan bagaimana disucikan. Dan waliyutimma ni'matahu untuk menyempurnakan nikmat di antaranya nikmat hormon aja ini. Nikmat hormon aja ini ya Allah. Dengan ketika wudu, enggak mesti tadi bagaimana produksi hormon di jam 2 sampai jam 4 dengan rentan cahaya, bagaimana ketika dalam keadaan deep sleep. Deep sleep ketika tidur yang nyenyak itu di 39 ayat 42 ketika deep sleep itu sedikit tapi berkualitas 3942-nya. Untuk menyempurnakan nikmat hormon saja ini bisa menonaktifkan kestabilan dengan wudu saja. Dengan wudu. Belum kita ngelanjut ke sholat. Baru wudu saja bisa menghasilkan hormon. Maka kata Rasul asbigul wudu. Asbigul wudu. Ini kasus kedua dari kajian-kajian kita bersama beliau yang tertarik ketika awal mula tertarik dengan Quran hingga menjadikan yang namanya Quranic Qiraat. Dari kasus-kasus yang tapi dari sini saya membuat hati saya jelek gitu. Orang banyak nanya ya, mungkin orang ahli saraf terhadap saraf juga gitu ya. Banyak nanya. Tapi otaknya berarti dipakai. Ya, itu saja nungguin sementara Ustaz Halim bisa ada pertanyaan ataupun kita diskusi lah. Karena asal Sep. Bentar. Insyaallah, barakallahu fiik, syukran. Ini daging semua ini luar biasa, masya Allah. Antum ngomong dari tadi itu anak teringat ini satu falsafah filosofi kan. Innal kalama la fil fuad wa inna ju'ila lisanu 'alal fuadi dalila. Jadi bagaimana perkataan itu adalah manifestasi dari lubuk hati kita dan lisan itu adalah dalil dari apa yang ada di hati kita. Dan masya Allah ini semua kaitannya erat dengan yang disebutkan tadi. Dan bagaimana juga dalam sejarah juga otak ataupun nalar logika dijadikan sebagai tools yang utama untuk proses transformasi hidayah sebagaimana yang berlaku dengan Abu Hasan al-Asy'ari dahulu ketika perdebatan beliau dengan gurunya Abu Ali al-Jubba'i, kemudian juga bagaimana peralihan beliau dari Mu'tazilah ke Ahli Sunnah dan bahkan dialog antara setan ketika masih di kalangan ahli jin itu juga proses pencernaan atau pemahaman. Baik, barakallahu fiik, syukran. Yang lain tafadhol, silakan. Siapa yang ingin bertanya?
Mana dong? Kenapa kan? Gembol dulu. Abis ini Yai Roni. Sebentar, gembol dulu. Bentar. Sep, Bol nanya mulu kayak Yahudi lo, Bol. wih, Sep, Yes, Bol, nanya Bol. Sep, Gembol, silakan, Santai Bol. ya, oke. Sep. Aneh Ibarat ya. komputer ini neuron otak itu hardware atau sekaligus OS-nya, operating system-nya, atau akal yang mewakili sebagai software dan OS-nya. Ini pertanyaan karena kan tahu aku neuron ya bisa dilihat, dia nggak kasat mata bisa diiniin kan, dan itu jadi hardware. Itu yang pertama. Yang kedua, berarti kalau dari penjelasan antum sudah ada fitur Quran yang diinstal Allah berarti ketika kita sebelum dilahirkan itu udah diinstalkah fitur Quran itu atau belum, Sep? Terus bagaimana mengaktifasi Quran supaya masuk secara efektif nih, Sep? Model apakah model subconscious mind perlu masuk ke gelombang alfa dulu atau gimana? Itu aja deh, Kang. Wih, Iya, Kang. Masya Allah. Sirji ada Sualuhu, ada Sakil Jidan, wah. Sakil. Langsung, Anu, Ki Amos Pak, Bol. dijawab. Siamus. Ternyata ya. Mana apa, Bol? Sakil jiran teh. Ya, orangnya berat. Oke. Sorry. Karung beras, kan, berat. Oke. Aneh ya. Ki Amos, Sep. Sakil Jidan soalu. Asal. Yang nanya Sakil, yang jawab Azil. Sekolah. Itu pura-pura nggak ngerti, Sep. Padahal udah tahu jawabannya itu. Iya. Bem, gue lempar lo, Bem. Anak tajahul ya. Ngetes roti. Siamus. Insan Tahriri ini. Ayo, Sep. Oke. Mungkin saya skemakan begini, Pak. Mohon maaf nih. Di proses penciptaan aja dulu, ya. Bahwa manusia itu minimal kita bahas 3, 1 jasad, fisik, 2 ruh, dan yang ketiga napas. Ya. Jasad ini akan mengikuti ya kemanapun dibawa. Ya. Masalah ruh itu kecenderungannya positif dan tidak banyak dibahas karena kulil ruh min amri robbi. Ruh itu mengikuti amarnya Tuhan. Ya. Jadi kecenderungan ruh mah mengikuti amarnya Tuhan. Nah, yang bermasalah bukan masalah nih, yang akan menjadi pembahasan luas adalah masalah napas. Ya. Karena napas ini Allah kasih 2 ilham. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Pertanyaan saya, kenapa kalimat fujur didahulukan daripada takwa? Nah, dari susunan ayat ini pun ya Allah gitu. Allah menyusun kalimat ayat-ayat itu tidak serta-merta. Ketika didahulukan fujur, kenapa didahulukan fujur? Karena emang kecenderungan manusia adalah mengedepankan fujur. Bal yuridul insan liyab juro amamah. Kan melakukan fujur adalah lebih dominan daripada melakukan takwa. Yang ketiga di 1253 itu kasusnya Yusuf adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kata wa ma ubari'u nafsi innan nafsal ammaratun bisu. Maka aku tidak bisa membebaskan karena nafas itu kecenderungannya kepada su, kejahatan. Illa ma rahima rabbi, bagaimana nafas ini menjadi nafas yang dirahmati. Nah, otaknya Yusuf cerdas ketika mendapatkan kasus seperti tadi. Dia bagaimana mengambil keputusannya. Cara mengambil keputusan, begini. Sehingga napasnya dirahmati. Bagaimana? Yusuf itu ya seperti halnya manusia biasa ya. Kalau saya di posisi Yusuf mungkin saya akan dihantam saja itu yang istri cantik itu ya. Nah, tapi Yusuf, bagaimana supaya napas ini menjadi napas yang dirahmati, misalkan dalam hubungan biologis. Satu diantaranya dengan cara pernikahan, maka napasnya dirahmati. Napas yang dirahmati tadi. Nah, berarti napas ini diantaranya tadi terbagi, yaitu satu kolbun. Di dalam Al-Quran itu ada bahasa kolbun yang tadi berfungsi ya kidun, ya tadabbarun, ya kohun. Ada juga yang namanya sodrun. Sodrun itu kesadaran lah. Kesadaran. Kolbun di 7179 sebagai ya kohun 2246. Maka yang buta itu kan bukan buta itunya. Tapi buta
qulubul ladzi fis sudur. Mohon maaf. Ini secara kepada bahasa saja ya. Di 2246 nih. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Jadi yang buta itu bukan itu, tapi buta itu hati yang ada di dalam sudur. Jadi emang kehack fungsi kesadarannya. Jadi setan pun akan memasuki menggoda manusia lewat sodrun, yuwaswisu fi sudurin. Kedua sodrun, yang ketiga fuad, yang keempat lubun. Sodrun juga ada kriterianya, ada beberapa macam. Misalkan di ayat ada sudurul qaumil mu'minin, sudurul utul ilma, sudurin nas, dan ada suduril alamin, kesadaran alam semesta. Ya, taat patuh terhadap perintah Allah, kesadarannya tauan wa karhan, terpaksa atau tidak terpaksa mereka taat, berputar mengelilingi bumi, misalkan bulan dan lain-lain. Itu semua kesadaran alam. Kesadaran di dalam tubuh kita bagaimana sel dan lain-lain sebagainya, itu suduril alamin. Maka perumpamannya ada di alam semesta, ada di dalam diri kita. Karena miniatur alam semesta ada di dalam kita. Besi, kafur, dan lainnya ada di kita. Jadi kalau ini diaktifkan menjadi orang-orang yang mengikuti perintah Allah, ya alam semesta pun akan merespon. Nah, terjadi tadi software dan lain-lainnya, saya kurang paham, mohon maaf masalah OS itu ya. Tapi saya paham mungkin hardware dan softwarenya aja lah. Ya. Bagaimana tadi ya softwarenya yang di ruh tadi, kecenderungan kepada hal amr robi ada di ruh. Nah, mungkin harus di ini ketika berhubungan dengan yang namanya nafas. Maka ketika setelah melakukan peperangan yang hebat, Rasulullah berkata kepada sahabatnya, kita akan memasuki peperangan yang lebih hebat. Ya Rasulullah, peperangan apa lagi? Yaitu peperangan jihadun nafs. Maka Rasulullah saling mengatakan di dalam hadisnya, walladzi nafsi biyadih. Nah ini. Walladzi nafsi, ketika napasnya sudah dijual, yastari nafsahu bigha, ketika dijual napasnya ini, kecenderungan hanya abid kita menjadi jongosnya Allah, perintahnya begitu, ya tinggal sam'an wa ta'atan. Bagaimana caranya? Tinggal copy paste kepada Rasulullah, beres gitu. Oh, bagaimana sholatnya? Oh, pas. Bagaimana sholat? Nggak jelimet sebenarnya, Mas. Taat terhadap perintahnya, caranya yang diatur oleh Rasulullah, copy paste. Nggak, jangan ada sholat solu kama ra'aitumuni usolli dan lain sebagainya. Itu software sudah ada. Nah, bagaimana mengaktifkan Quran? Tadi bagi saya lihatnya ada cara di 75 ayat 16. A'udzubillah, surat Al-Qiyamah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Janganlah menggerakkan lidahmu untuk membaca Al-Qur'an karena hendak cepat menguasai. Mungkin secara bahasa di sini ada la, ya. La, jangan. Yang kedua, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya atas tanggungan kami mengumpulkan dan wa Qur'an. Jadi tanggungan Allah lah yang akan membuatmu pandai, membuatmu, tapi ikuti cara-caranya. Baca, pelajari, pahami, lalu selanjutnya di ayat 18-nya fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Selesai bacanya, paham, ikuti bacaannya dengan perbuatan. Direct method. Maka ini janji Allah di ayat 9-nya, summa inna alaina bayana. Kemudian atas tanggungan kami penjelasannya. Tiba-tiba ayat ini kemana ya larinya? Tak, 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 tak. Angka-angkanya ataupun dengan kalau terbiasa dengan angka, kalau terbiasa dengan surat 75, 16 atau ke sini. Tapi modalnya takwa berbuat baik dulu. Baca, pelajari, pahami, amalkan, maka itu akan menjadi neuronnya akan hidup. Karena di dalam otak ini kita ada sekitar 25 juta terminal. Ya, 25 juta. Jadi kalau ayat itu cuma 6 ribuan lebih. Ini 25 juta loh terminal. Satu terminal itu ada cabang-cabang terminal yang lain dan itu jutaan. Jadi kalau bohong kalau orang mengatakan, aduh, kalau saya menghafal ngeheng, nggak ada yang ngeheng otak itu. Adam aja diajarkan asma'akullaha. Wah, itu berapa ya. Jadi saya lihat di 75 ayat 16, 17, 18, 19. Bagaimana menginstal Quran. Itu saja. Syukron Ustaz Asep. Ustaz Rani, tafadhol.
Ustaz Rani. Mute. Di-mute itu, di-mute. Ustaz Rani. Siap, siap. Aha, Terima betul. kasih penjelasannya, ya, Kakanda. Ane mau tanya itu yang awal itu kan pembahasan otak nih. Antum tadi sebutkan beberapa kriteria. Sebetulnya apa sih bedanya otak, akal, kemudian otak, akal sama hati itu? Tadi kan disebutkan otak manusia itu bisa berpikir, bisa merencanakan masa depan. Nah, kita tahu di anak kecil itu fungsi-fungsi seperti itu kan tidak ada tuh. Anak kecil tidak bisa merencanakan sesuatu, berpikir sesuatu. Padahal dia sudah punya otak sejak lahir. Kemudian hewan pun memiliki otak. Kemudian misalnya kambing atau kuda atau sapi itu bisa membedakan mana rumput, mana kerikil. Itu karena berpikir akal. Sementara kita sepakat bahwa binatang tidak punya akal. Gitu ya. Yang pertanyaan aneh. Jadi kemudian ini juga misalnya ada orang nih masuk usia dewasa. Dia diberikan satu kamus berbahasa Perancis misalnya. Yang dia belum pernah kenal tuh tulisan Perancis. Ya. Tapi dia tidak bisa dia punya otak. Panca inderanya juga bagus, sehat, otaknya juga mungkin sehat, tapi dia tidak bisa menyimpulkan ketika ditanya, ini buku apa? Ini buku apa? Pada otaknya ada, panca inderanya sehat gitu. Nah, ini mungkin pertanyaannya. Yang kedua, terakhirnya, itu tentang ruh yang tadi Kang Asep sampaikan. Kalau dilihat di Quran itu kan ruh itu mustarok ya. Lafzun mustarok, jadi satu lafaz yang maknanya itu banyak. Kadang bermakna Jibril alaihissalam tanazzalul malaikati waruh. Jadi ruhnya di situ adalah Jibril. Kemudian di ayat yang lain Al-Isra yas'alunaka 'anir ruh, ada juga kalimat ruh di situ. Nah, sementara ruh yang membuat orang itu menjadi baik atau buruk itu ruh dalam makna yang mana nih, pengersa? Terima kasih nih, dapat ilmu banyak hari ini. Subhanallah. Demikian jazakallahu khair. Ente pertanyaannya pada susah-susah itu. Disuruh host. Ringkas. Ente salah mada, Sep. Asad Halim tuh yang ngasih mada itu. Tapi saya coba itu. Ini oke. Kenalan tarif lah uji pakot lah osal. Iya. Pas mutolaah ngajiannya. Nih, akal dan otak gitu ya. Maka mohon maaf Ustaz Roni, saya mencoba di komunitas IN ini mengembalikan istilah-istilah kepada istilah yang Qur'ani gitu. Ya, karena kita sudah punya. Kalau saya berbicara tadi oksipital loop, frontal loop, amigdala, dan lain-lain, nah, versi Quran bagaimana gitu? Nggak sulit sih teman-teman. Kita sudah punya bahasa, ada kamus dan lain-lain. Maka saya tadi memecah bangsain itu bagaimana si kolbun, sodrun, fuad dan lubun ini, lubun ulul albab. Nah, ini orang ini tingkat-tingkat otak yang tingkat paling tingginya. Bagaimana kepada fungsi dan kolbun itu ada di mana? Kan ini menjadi sebuah pembahasan. Ya. Kata Rasulullah, idza soluhat atau idza pasadat, nah, ada wahia al-qalbu. Nah, kita cari kolbun ini yang mana sih? Apakah organ gitu ya? Ataupun bagaimana kolbun ini? Ini kan menjadi pembahasan. Misalkan kata Rasulullah gini, ada di sana Abu Naim, Alaya dan lain-lain, katanya begini, yaqulu bahwasanya wa inna fil jasadi mudghah, tengahnya aja. Idza saluhat jasadul kulluh wa idza fasadat jasadu kulluh ala wahya al qalbu. Nah, di sini berarti kolbun itu bentuknya mudghah.
Nah, kita menggunakan bahasa-bahasa yang ada di Quran dan Al-Hadis. Bagaimana apa itu mudghah? Berarti kita kembali lagi pada proses penciptaan. Apa itu mudghah? Ya. Misalkan di 22 ayat 5, ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'tsi fa inna khalaqakum min turab summa min nutfah summa min 'alaqah summa min mudghah mukhallaqah wa ghairu mukhallaqah litubayyana lakum wa nufiru fil arham al-ayat sadaqallahu tanahnya. Nah, berarti definisi mudghahnya apa, definisi alaqahnya apa. Maka pantas saja ketika ayat yang pertama wahyunya adalah Iqra bismillahil khalaq, tentang penciptaan. Ya. Itu. Jadi akal ataupun tadi otak gitu ya. Itu mungkin akal fungsinya yaqilun menurut bahasa Arab di Al-Qur'an adalah yaqilun. Seperti halnya tadi karena bahasa Indonesia itu minim pembendaharaan kata, jadi kadang-kadang sodrun, fuad dan kolbun itu ya bahasanya hati aja. Padahal itu beda. Itu beda. Yang satu, yang kedua tadi masalah ruh. Ya, dengan definisi mana ada beberapa ruh. Ruhul Amin, Ruhul Kudus, gitu kan? Di ayat-ayatnya itu. Ya, itu. Maka yang fanafakhtu fihi min ruhi, ada ruhullah, ya. Itu kulir ruh min amri rabbi. Ruh udah dalam amarnya Tuhan. Jadi kecenderungan ruh kepada hal yang positif. Itu aja, Ustaz Roni. Tambahan yang lain mangga. Di Quran itu ada yang menarik yang tadi sama Kang Asep sampaikan tuh di surat apa ya? Al-A'raf tadi yang lahum qulubun la yafqahuna biha, surat apa ya tadi? Al-A'raf ya? 7179 ya, Al-A'raf. Al-A'raf ya. Tadi situ kan ada kalimat kulub ya. Kulub itu kan suka diterjemahkan hati. Tapi berikutnya menggunakan fiil la yafqahuna biha. Kemudian di ayat yang lain tadi yang penjenengan sampaikan itu ada la ya'qilun. Itu juga fiil mudhari ya. Kalau dikembalikan itu kan jadi aklun ya, ya'qilun ya. Quran itu Allah tidak menggunakan isim aklun, tapi semuanya menggunakan fiil. Kata kerja gitu, seperti aktif gitu. Apakah itu penggunaan kata menggunakan kalimat yaqilun yang kalau diisimkan jadi aklun itu ada pengertian lain yang sepanjang Kang Asep temukan di neuroscience. Mungkin kepada fungsinya. Jadi ada tadi kalau merujuk ke sains ada brain thinking. Fungsinya jadi otak berpikir, yaqilun, yatafaqahun, yadadabbarun, itu fungsi. Kalau kan biasanya hati itu biasanya untuk merasakan kan. Nah, bagaimana nanti di hal-hal yang lain? Ada fungsi kesadaran. Ada juga gitar fuad. Fuad itu ada 16 ayat di Al-Qur'an yang bersifat mufrad 5, yang jamak 11 kalau nggak salah fuad itu. Jadi proses tumbuh fuad itu apa ketika di rahim, ketika lahir, dan ketika tumbuh kembang, ada peningkatan kemampuan, itu fuad. Nah, ntar kan ada ini temanya juga panjang sebenarnya ya, mohon maaf, nggak bisa ke deskripsikan di sini, cuman secara garis besar, ketika Allah menyempurnakan itu napas, ya, dengan apa menyempurnakan napas itu? Dengan fujur dan takwa. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi nafas pada penyempurnaannya. Maka dalam bidang psikologi ada yang namanya fiksasi keterbelakangan. Mungkin napasnya ini tidak berkembang sesuai dengan ininya, eranya. Bahasa kolot mah aya budak koloten, aya kolot budakeun gitunya. Memo gitu ya. itu memo. Oh, Eka tuh. Ngerti. Jadi ini fiksasi keterbelakangan sebenarnya dalam ilmu psikologi gitu. Jadi ya kita mengenal perkembangan anak itu di tarbiyah daurut tufulah, daurul la'bi. Ya main aja sampai tua gitu ya. Main. Itu daurut tufulah itu. Jadi ada fiksasi keterbelakangan. Karena baik menurut teorinya Maslow atau teori-teori yang lain gitu. Nah, mulai banyak ditepis dengan Quran, oh ini enggak kepakailah teori-teori itu. Ya. Tapi hasil berpikir mereka juga emang jago, hebat. Ya.
Tapi ketika Al-Quran ini, oh ini enggak. Itu ya. Ini mungkin tadi saya napasnya disempurnakan dengan tadi ujur dan takwa. Mana yang dominan? Proses berpikirnya jalan nggak ketika melihat cewek baheno, ada kesempatan. Nah, ya pohun, ya kilun, ya tadabarunya guna nggak di situ? Apa udah gelap mata saja? Gembol Maka musik. bukan yang gelap itu bukan itu, tapi yang fungsi kesadarannya ke hex. Ya udah, nah, bat aja gitu. Nah itu berarti kan di fungsi itunya otaknya sih normal, cuman nggak sehat. Bohai beriman ya, saya Bohai beriman, Pak. Bahasa Bemo bohai beriman itu. Oce. Syukran. Ustadz Asif ada nggak nih Ustadz Asif? Ustadz Asif. Ustadz Asif punya tokoh nih. Nambah Ustadz Asif malah. Jangan Ustadz nanya. Asif mana? Ini biasanya ada komen beliau. Ustadz Asif? Wah, dia nggak nyaut lagi. Dia masang foto doang nih, Ustadz Asif nih. Ustadz Umar Hadi mana Ustadz Umar? Khair, ikhwan, alhamdulillah kita mendengarkan pemaparan yang luar biasa dan juga para penanya juga, masya Allah, kita belajar juga dari kalangan penanya. Jazakallah khair atas info, jawaban, interaksinya ini sangat baik. Dan waktu sudah tidak mengizinkan, kita melangkah ke cara berikutnya. Sebetulnya seharusnya nih kita mau baca doa dipimpin oleh Ustadz Budi, cuma Ustadz Budi berhalangan mendadak ini. Ustadz Asif dia cuman ini doang ya, tauqi doang ya, orangnya nggak ada ya. Kebiasaan. Tauqi doang ini, wujudnya nggak pernah ada di pondok, tapi ya ada di pondok. Wadi tauqi. Tadi tauqi. Oh, Siapa yang boleh membantu? PO luar Wadi Toki. Siapa boleh membantu ini? Yai Roni boleh nggak memimpin doa sebentar untuk kawan-kawan kita yang almarhum mutawaffa? Masya Allah. Ada Fadil Al-Mukarram itu Ahmad Khatib Nawawi Ahsan. Ustadz Khatib, Ustadz Ahmad Khatib. Biar kita tutup, kita punya ini dengan berkah, kita mendoakan kawan-kawan kita. Atau Ustadz Roni deh, Kiai. Kita doa. Fadil. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanakal azim. Adada khalqi wa zinata arsyi wa ridha nafsi wa midada kalimatihi. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma barik lana fi umurina, Allahumma barik lana fi ahlina, Allahumma barik lana fi auladina wa dhurriyyatina wa ulumina wa tijaratina ya rabbal alamin. Allahumma alif qulubana ala hubbika ya Allah. Allahumma alif qulubana ala hubbika ya rabbal alamin. Nas'aluka hubbaka wa hubba rasulika wa hubbal ladzina yuhibbunaka. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' mudkhalahum waghsilhum bil ma'i was salji wal barad. Wa naqihi minal khataya kama yunaqas sabul abyadu minan danas. Wa abdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawjan khairan min zawjihim wa adkhilhumul jannah wa a'idhum min azabil nar wa min azabil qabr. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taqina ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina wa iyyahum min jami' syarri masaibi dunya wa din. Allahumma sallimna wal muslimin wal mujahidin fi Palestin wa fi sa'ir biladil muslimina amah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ana wa a'dadin. Allahumma arzuqna husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka
تقبل دعاءنا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتمن تقصيرنا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Jazakallah khair ya Roni, masya Allah. Jazakallah khair ikhwan semua. Ya, salam dari Lampung, salam dari Lampung. Masya Allah, ahlan ahlan. Semoga Lampung. semuanya Zun pada Ya, sehat, berkah Sehat semuanya. selalu ya. Alhamdulillah, Ana ucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya. Usaha yang kecil ini semoga menjadi ladang pahala untuk kita semua, untuk Pak yang memberi materi, yang menghadir dengan niat menuntut ilmu, dan semoga tradisi ini bisa diteruskan di kemudian hari dengan secara lebih berkala dan lebih baik. Akhirul kalam, Ana tutup PSD kita pada hari ini dan juga pada bulan Ramadan ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa Asyhadu an la anta, ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.